Sidik. Mohon permisi dik. Nurul Rahmawati. Nurul Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'mati wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan cuaca yang terasa sejuk ya, beda dengan di Melong. Alhamdulillah ya. Di rumah ini di daerah namanya kompleks Kompleknya Desila Permana. Desila Permana Ciuyah ya. Ya insya Allah dengan rumah baru ini ya yang memang kelihatan serba baru nih. Temboknya baru, pintunya baru, penghuninya juga baru pindah ke sini. Nah mudah-mudahan saja rumah ini pertama menjadi rumah yang diproklamirkan oleh Nabi adalah baiti jannati, sebagai rumahku adalah surga. Kemudian yang kedua, di dalam rangka pindah yang dari tempat yang lama kemarin dicontoh Di Marga Mulia, Kandang Muncang. Kandang Muncang. Ya dari tempat yang lama pindah ke sini seolah-olah hijrah. Mudah-mudahan saja ada beberapa perubahan yang menuju kepada hal yang lebih positif lagi, dan mudah-mudahan meninggalkan hal-hal yang bersifat negatif. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, di dalam rangka melaksanakan tasyakur binikmatillah akan karunia Allah yang sudah diberikan lebih khusus kepada keluarga besar Bapak Ustadz Sukaria dan Ibu Lilis ya, yang dulunya kita juga panggil dengan dengan keluarga Pak Ustadz Sukaria ya, almarhumah Ibu Umi Kulsum. Semoga Allah merahmati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga dalam rangka bersyukur ini, insya Allah yang namanya bersyukur secara bahasa adalah menerima ya sorful abdi ala ma'an amallahu ilaihi li'ajrihi. Seorang hamba Allah menerima segala karunia Allah, kemudian dijalankan, ditasalupkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada itu semua adalah pemberian Allah, kemudian ditasalupkan, dijalankan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah orang yang bersyukur itu akan ditambah kembali apa yang sudah ada, dan akan mendapatkan keberkahan yang lebih dari apa yang tersisa. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat 126. Andaikan kamu sekalian bersyukur atas nikmat, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah ada. Sebaliknya manakala tidak menerima
dengan syukur atau kufur terhadap nikmat, maka ancamannya adab Allah yang amat dahsyat. Nauzubillah subhanahu. Kemudian juga ada cerita tadi ya dalam Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Ibu Zahra selaku qari'ah, di mana salah satunya raja yang takabur, Fir'aun, sudah melakukan beberapa kesalahan di dalam rangka menjalankan kehidupannya. Pertama adalah berbuat kedoliman kepada rakyatnya. Yang kedua, dia itu adalah mengaku Tuhan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, melakukan kerusakan di muka bumi. Salah satunya adalah membunuh bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan. Nah, kerusakan yang diperbuat oleh Fir'aun pada dasarnya ini merupakan gambaran bagi kita. Manakala kita hidup di alam dunia yang senantiasa dirahmati oleh Allah, mendapatkan karunia nikmat, maka harus dijalankan pada jalan yang diridhai oleh Allah, bukan sebaliknya berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, mudah-mudahan wabil khusus keluarga Bapak Ustaz Sukarya ya, Syekh Fahmi Sidik yang Nurul yang saat ini sedang mendapatkan anugerah dari Allah. Dari siapa lagi kalau bukan anugerah dari Allah ya. Sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Apa nih, udah nikah ya, udah punya anak, udah punya mobil juga kan. Udah punya motor, apalagi sekarang udah punya rumah. Alhamdulillah, ini karunia Allah, mudah-mudahan diterima dengan rasa syukur, yakni apapun yang ada yang merupakan karunia Allah dipakai untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupannya akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari malapetaka, didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang menjadi cita-citanya yang belum terkabul, belum terlaksana, semoga akan mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Pak Ustaz Sukarya sudah berhasil ya mendidik dan mengarahkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Kemudian berhasil ya apa yang diinginkan oleh Pak Ustadz dan almarhumah dan juga Ibu Lilis. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua, menjadi contoh dan juga mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbi. Yang selanjutnya, di mana ada beberapa hal yang mesti kita lakukan berkaitan dengan menempati rumah atau bagaimana kita berterima kasih kepada Allah berkaitan dengan dikaruniakan rumah. Karena tidak semua orang ya diberi rumah oleh Allah. Ada yang sudah punya cucu tapi dia belum punya rumah. Cucu tas gaduh, bumi tak sah. Ini merupakan takdir Allah kepada orang-orang yang memang diberikan seperti itu. Alhamdulillah apa memang barangkali alif kene rumah tangga belum lama ya sudah dikaruniakan rumah. Ini satu kebesaran Allah yang belum terlihat diberikan kepada yang lainnya. Paling nikah setahun setengahnya, nikah setahun setengah. Udah lama, udah 4 tahun. 4 tahun, belum 4 tahun, masa yang berkilas kepada apa yang dialami oleh saya, oleh kita ya Bu ya. Urang mah gaduh bumi teh kan alit. Jadi teringat lagi ketika saya pindah dari Malabar ke Melong, banyak teman-teman yang ikut. Orang kalebat, sok atuh kalebat. Mana ya gitu? Lebat cenah. Keluar deui atuh kalebat mah. Memang belum ada kamar apa ya. Belum ada kamar, baru ukuran 6 x 3 18 gitu ya. Jadi
itu alhamdulillah segitu juga daripada ngontraknya. Dapur tuh bukan dengan tembok seperti ini, dengan gedek bambu. Ini merupakan satu pendidikan ya bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan dengan berangkat dari situ kita sudah tidak bingung lagi manakala dipertemukan dengan satu hal yang menjadikan kita di luar daripada nalar, insya Allah. Kemudian alhamdulillah anak-anak sekarang lebih maju lagi ya. Begitu punya rumah teh udah beres, bener ini rumah gitu. Rumah udah beres, udah jadi, udah bersih, udah siap untuk dipakai. Nah ini bukan apa-apa, merupakan satu hal yang wajib kita lebih bersyukur lagi. Semoga karunia Allah yang berupa rumah ini lebih mendatangkan manfaat kepada penghuninya atau kepada keluarga besarnya. Amin ya Allah. Salah satu rumah yang diidam-idamkan oleh Nabi adalah Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Ini sudah populer ya di kalangan kaum muslimin, Baiti Jannati. Nah, agar rumah yang diidam-idamkan sebagai surgaku bisa tercapai, ini minimal dengan 3 langkah yang mesti kita tempuh dan kita laksanakan. Berkaitan dengan tanggung jawab seorang keluarga, Fahmi dengan istri ya, wakil daripada kepala keluarga memiliki kewajiban untuk melaksanakan 3. Yang pertama, rumah ini adalah sebagai tempat yang disebut dengan tempat beristirahat. Jadi rumah itu tempat istirahat. Makanya wajar orang sudah bepergian dari mana-mana, begitu datang ke rumah langsung ngabuhar bahasa Sunda, istirahat ya. Mau tidur atau berleha-leha atau bersantai-santai, memang tempatnya di rumah. Tapi kadang-kala itu dibaliknya, mau healing mencari tempat yang di luar rumah gitu. Itu mungkin yang yang mungkin tidak merasakan cukup di rumah dengan refreshing gitu ya. Nggak apa-apa sih, memang dalam rangka mencari kesegaran ataupun dalam rangka melihat keajaiban alam yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka membandingkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian dalam rangka mengisi rumah ini sebagai tempat istirahat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan langkah-langkah. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna hal-laila liyaskunu fiha wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Awalam yarau anna khalaqnal laila liyaskunu fiha. Apakah engkau tidak memperhatikan, apakah engkau tidak melihat Allah menjadikan malam hari sebagai tempat istirahat, di mana istirahat itu tempatnya pada malam hari. Kemudian siang dinyatakan oleh Allah sebagai tempat untuk beraktivitas. Memang siang juga ada aktivitas ibadah, ada aktivitas untuk mencari maisha. Sama malam hari juga untuk aktivitas ibadah, mengabdi kepada Allah, dan juga untuk melaksanakan istirahat. Kedua-duanya dijadikan sebagai tempat atau lahan untuk melaksanakan kegiatan, di mana salah satunya untuk beristirahat itu adalah di rumah. Dan di rumah inilah juga dilaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari aktivitas yang menyangkut duniawi,
sepertiganya hendaknya digunakan untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka di rumah tempatnya. Kemudian selain daripada itu, rumah juga akan memiliki dampak positif dan dampak yang baik manakala dipakai untuk istirahat. Karena istirahat itu kalau diniatkan melaksanakan ibadah supaya badan kembali menjadi segar, kemudian terhindar dari kelelahan yang pada akhirnya bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan nilai ibadah pula. Nah, dalam hal ini terutama di dalam rangka mengisi apa-apa yang mesti kita laksanakan di rumah ini. Jadi diperbanyak aktivitas ibadahnya, termasuk juga untuk melaksanakan istirahat. Kemudian menjadikan Allah pada siang hari itu mubsiro. Mubsiro itu adalah memberikan dampak terang benderang, karena ada sumber matahari, sumber cahaya yaitu matahari yang berdampak memberikan penerangan kepada bumi ini. Yang kalau memang tidak ada sumber cahaya matahari, kemungkinan gelap gulita sebagaimana si malam hari. Nah, inilah yang dijadikan oleh Allah seperti itu, ada tanda-tanda kebesarannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan sebetulnya tanda-tanda kebesaran Allah ini dapat dijadikan sebagai perbandingan bagaimana Allah menciptakan dan bagaimana Allah berkuasa atas kehendaknya, menjadi tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rumah itu harus dijadikan tempat untuk sholat, ya, dimana sholat itu dilaksanakan di rumah, terutama bagi ibu-ibu, ya, Neng Nurul, ya, laksanakan sholat, dijadikan tempat sholat rumah. Kecuali bagi kaum laki-laki, apa nih mah, kalau yang sudah ada masjid di sini udah ada belum? Di luar. Di luar, nggak apa-apa lah, sambil refreshing ya keluar. Jadi sebaiknya kaum laki-laki sholat yang wajib terutama dilaksanakan di masjid, kecuali kaum ibu atau kaum hawa melaksanakan terbaik sholatnya itu di masjid, di rumah, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang diterima dari Abu Hurairah, fa'alaikum bisolati fi buyutikum, maka kepada kamu sekalian dianjurkan untuk sholat di rumah-rumah kamu sekalian. Fa'alaikum bisolati fi buyutikum, dan kepada kamu sekalian untuk dianjurkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk menegakkan sholat. Fa inna khairas salati fa iza fi baitihi illa sholatil maktubati, maka sesungguhnya sholat dilaksanakan di rumah itu akan mendatangkan kebaikan dari sholat yang menjadi keberkahan bagi rumah dan penghuninya, kecuali sholat-sholat yang wajib yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kaum laki-laki mestinya dilaksanakan di masjid. Fa'alaikum bisolati, kepada kamu sekalian diperintahkan untuk menegakkan sholat di rumah. Nah, bagi laki-laki yang wajib sholat di masjid itu adalah yang sholat wajib, ya. Tetapi sholat-sholat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan di masjid. Baik sholat sunat qobliyah, ya, sholat sunat ba'diyah itu dilaksanakan di masjid, di rumah kami, kecuali sholat sunat tahiyatul masjid, ya. Kemudian sholat sunat yang lainnya, sholat sunat syukril wudu, kemudian sholat malam, sholat yang lain yang sunnah dilaksanakan di masjid, baik di rumah, baik oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Dan hanya yang wajib yang diperintahkan oleh Nabi bagi kaum laki-laki untuk melaksanakannya di masjid. Salah satu hadis Nabi yang menyatakan la sholata
lima la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Penafsiran para alim ulama la sholata di sini ada yang mengatakan tidak sempurna sholat kaum laki-laki terutama bagi tetangga masjid kecuali hanya dilakukan di masjid. Kemudian yang lebih pedas lagi, tidak dianggap sholat seorang laki-laki tetangga masjid kecuali dilaksanakan di masjid. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan memakmurkan rumah dan juga memakmurkan masjid. Jadi pelaksanaan sholat yang kita tegakkan di rumah ini pertama akan berdampak kepada rumah kita dan juga kepada penduduk yang menempatinya. Kemudian yang kedua, ada beberapa kebaikan dari sholat yang kita tegakkan yang kita dapati sebagai penghuni rumah. Kemudian juga ada beberapa janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang memakmurkan rumah dengan berbagai macam sholat ataupun dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di dalam rangka memakmurkan rumah ini adalah dijadikan sebagai tempat pendidikan. Karena rumah ini satu sarana untuk dijadikan berbagai macam aktivitas. Salah satunya adalah untuk pendidikan, di mana orang tua, ayah dan ibu memiliki kewajiban mendidik putra-putrinya, mengarahkan putra-putrinya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di rumah. Bahkan kata Nabi, al-ummi madrasatul ula. Rumah itu merupakan tempat pendidikan yang pertama. Artinya, ibu ya di sini memiliki peran sebagai pendidik yang pertama, dan rumah juga identik dengan ibu, di mana salah satu yang identik dengan ibu itu adalah dengan rumah itu adalah ibu. Kemudian ibu juga berperan untuk mendidik putra-putrinya. Kemudian pendidikan yang dijalankan di rumah itu tidak terbatas ya, dari mulai anak-anak 2 tahun 3 tahun dipelajari kan, diajarkan untuk berbicara, diajarkan untuk berjalan, diajarkan makan dan minum. Diawali dari sana merupakan upaya untuk mendidik. Kemudian makin bertambah usia anak, masuk kepada usia balita, bahkan ketika usia anak 7 tahun itu, maka harus diajarkan, diperkenalkan dengan yang paling utama, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak kita diajarkan, diperkenalkan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan meningkat kembali setelah usia 7 tahun itu diajarkan untuk sholat ya, diajarkan untuk belajar sholat. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan murru auladakum bis sholat idza balagha sab'a sinin fadribuhu idza asara sinin. Maka diperintahkan kepada kamu sekalian itu untuk memerintahkan sholat, mengajarkan sholat kepada anak-anak kamu sekalian. Idza balagha sab'a sinin, jika usia anak-anak kamu sudah mencapai 7 tahun. Nah ini dalam rangka pembiasaan. Tetapi manakala usia 7 tahun diajarkan, kemudian usia 8 tahun belum terbiasa juga, maka terus diperintahkan. Dan pada akhirnya pada usia 10 tahun belum biasa sholat, maka harus ditingkatkan pendidikannya dengan melaksanakan memukul, tapi memukulnya dengan kasih sayang ya. Jangan memegang kayu besar dengan kayu, jangan. Memukulnya melalui pendidikan ya. Ada orang tua yang memberikan contoh memukul di telapak tangan gitu ya, dengan menggunakan sapu lidi hanya 1 atau 2 gitu, atau di penyiksaan teman, atau di telapak kaki ya, ya telapak kaki dipukul ya, supaya memang si anak itu merasa
ditingkatkan kekerasannya supaya mudah-mudahan lebih menyadari bahwa sholat itu perlu dilaksanakan. Nah, ini dalam rangka peningkatan untuk pendidikan anak, sehingga insya Allah manakala orang tua melaksanakan pendidikan di rumah ini, maka rumahnya akan lebih jauh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah lebih dekat merasakan sebagaimana yang diproklamirkan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahkan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, manakala kita melaksanakan pendidikan kepada keluarga kita di rumah, maka kehidupan di dalam rangka menjalani kehidupan itu akan diberikan keberkahan. Rumah ini akan dijadikan rumah yang barokah dengan ditopang rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satunya dinyatakan oleh Nabi, murru auladakum bisolah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Rawahu Muslim. Perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan sholat dan ibadah yang lainnya. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan rezeki dengan mudah dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga kita selaku kepala keluarga, apalagi sebagai ayah, ini juga harus bersiap-siap ya. Tidak selamanya apa yang menjadi tugas dari Allah itu sesuai dengan ekspektasinya ya. Kadang-kadang tidak mulus, banyak gangguan dan halangannya, banyak tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, oleh karenanya Allah mewanti-wanti kepada kita kaum muslimin, kepada ayah dan ibu, untuk senantiasa bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Toha ya, murru auladakum bisolah wastobir alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan sholat dan perintah Allah kepada yang lainnya, dan bersobarlah atas perilaku dari timbal balik mereka. Dalam hal ini memerintahkan untuk mengabdi kepada Allah itu tidak selamanya mulus. Ada beberapa kendala, ada beberapa halangan, maka karena itu kita diperintahkan untuk bersobar, tetap menyuruh dan memberi contoh, terutama memberi contoh gitu. Karena kata Nabi, tidak ada lagi nasihat yang lebih efektif kecuali dengan contoh ya. Dimana kata Nabi itu nasihat yang diberikan akan lebih jauh efektif dengan memberikan contoh. Absohu mil lisan, absohu mil lisanil maqam. Memberikan nasihat dengan kata-kata akan lebih fasihat, akan lebih efektif dengan memberikan contoh. Jadi kalau kita mengajak anak sholat itu, kitanya udah siap dulu sholat, udah pakai sarung, udah pakai baju koko, udah pakai peci, kemudian anak kita diajak, hayu nak sholat gitu ya. Bukan kitanya masih nonton TV leha-leha, kemudian anak sok deh sholat deh, sok deh ke masjid. Itu yang mungkin kurang berhasil karena tidak ada contoh dari orang tuanya. Yang lebih baik itu ketika kita ngajak anak untuk sholat, kitanya udah siap sholat. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Jadi dengan kesabaran insya Allah akan mendatangkan keberhasilan. Mungkin Apami juga kan punya rumah ini tidak langsung seperti ini ya, berusaha untuk mengumpulkan uang dulu, kemudian mencari lokasi, kemudian nanya atau informasi atau ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya, itu perlu kesabaran. Nah, ini insya Allah manakala kita bersabar dalam menjalankan satu permasalahan, maka akan ketemu dengan keberhasilan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiganya, di dalam rangka mengisi rumah ini, yang keempat dalam rangka mengisi rumah ini, insya Allah
rumah itu menjadi satu tempat yang akan menjadi saksi bagi kita sekalian. Apapun yang dilaksanakan di rumah, aktivitas ibadah atau apa saja, maka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dihadapkan di mahkamah Allah, nanti apa yang kita laksanakan di alam dunia dan apa yang kita gunakan, termasuk rumah, masjid, ya, sarana-sarana tempat beribadatan, akan memberikan kesaksian kepada kita bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah kita masing-masing, walaupun sudah kecil, sudah lama, ya Bu, tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala harapan kita akan senantiasa mendapatkan pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita seperti kita mudah-mudahan menjadi penolong kepada kita sekalian, baik ketika hidup di alam dunia, terlebih ketika kita berada di alam akhirat nanti. Semoga memberikan syafaat kepada kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum menafsu bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar kan doa. Ayat. Hah?